Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah. Saya dari jurusan Teknologi Pertanian Prodi Agroindustri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai dua kelompok hewan invertebrata penting, yaitu moluska dan krustasea. Moluska adalah hewan invertebrata yang artinya mereka tidak memiliki tulang belakang. Tubuh mereka bersifat lunak dan sebagian besar dilindungi oleh cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat. Hewan moluska termasuk salah satu kelompok terbesar di dunia hewan. Mereka bisa hidup di berbagai habitat, mulai dari laut, air tawar, hingga di daratan yang lembab. Kemudian ciri-ciri dari moluska, yang pertama adalah tubuh moluska tidak bersegmen, yang artinya tubuhnya tidak terbagi-bagi seperti cacing. Yang kedua, sebagian besar tubuhnya dilindungi oleh cangkang keras untuk melindungi organ dalam. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki rongga tubuh sejati atau disebut juga dengan sela mata, yang menandakan sistem tubuh mereka sudah cukup kompleks. Dan terakhir, tubuh moluska terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kaki untuk bergerak, organ dalam sebagai tempat sistem pencernaan dan reproduksi, dan mantel yaitu lapisan tubuh yang menghasilkan cangkang. Berikut ini adalah berbagai contoh hewan dari filum moluska yang dibagi berdasarkan kelas-kelasnya. Kelompok yang pertama adalah gastropoda, yaitu moluska yang memiliki satu cangkang dan bergerak menggunakan perutnya. Contohnya seperti siput, bekicot, dan keong mas. Lalu ada bivalvia, yaitu moluska yang memiliki 2 cangkang. Contohnya seperti kerang, tiram, dan remis. Kemudian ada cephalopoda, yaitu moluska yang memiliki kaki di sekitar kepalanya, seperti cumi-cumi, gurita, sotong, atau ikan loligo. Selanjutnya kita juga mengenal Polyplacopora, seperti kilon, yang memiliki tubuh pipi dan cangkang berlapis-lapis. Lalu ada Scapopoda, seperti siput gading yang bentuk tubuhnya menyerupai terompet. Dan yang terakhir adalah Monoplacopora, contohnya seperti Neopilina, yaitu moluska laut dalam yang sangat primitif. Pada slide ini, kita dapat melihat beberapa contoh hewan moluska yang umum dikonsumsi oleh manusia. Yang pertama adalah gurita. Gurita merupakan moluska dari kelas Cephalopoda yang biasa diolah menjadi berbagai hidangan. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi juga dari kelas Cephalopoda. Cumi-cumi sangat populer karena teksturnya yang kenyal dan bisa dimasak dengan berbagai cara, seperti digoreng, dibakar, atau dimasak dalam saus. Selanjutnya ada kerang. Hewan moluska ini merupakan dari kelas bivalvia. Kerang banyak dikonsumsi karena rasanya gurih dan kaya protein. Dan yang terakhir adalah tiram. Tiram juga termasuk bivalvia dan sering disajikan sebagai makanan laut mentah ataupun matang, terutama di restoran seafood. Berikut adalah proses pengolahan cumi-cumi menjadi produk olahan bernama stik cumi. Proses dimulai dengan penyiapan bahan utama, yaitu cumi-cumi. Cumi-cumi ditimbang kemudian dibuang tintanya, lalu dicincang. Di waktu yang sama, bahan tambahan seperti filet ikan, tepung terigu, tapioka, merica, garam, pala, kuning telur, dan es batu juga ditimbang. Selain itu, bumbu seperti seledri dan lonceng juga disiapkan, ditimbang, dan diiris kecil-kecil. Semua bahan kemudian digiling menggunakan alat bernama silent cutter hingga menjadi adonan mentah. Setelah itu, adonan dibentuk sebesar kepalan tangan, lalu ditusuk dengan stik es krim. Adonan kemudian dilapisi dengan pelapis kering dan direbus selama 30 menit hingga matang. Selanjutnya, adonan yang telah matang kembali dilapisi pelapis kering, lalu dicelupkan ke pelapis basah yang terdiri dari campuran tepung, putih telur, dan bumbu lainnya. Proses ini disebut breading, yaitu pelapisan ganda sebelum digoreng. Setelah dilapisi, stik cumi digoreng hingga berwarna merah keemasan, lalu hasil akhirnya adalah stik cumi yang siap disantap. Berikut adalah hasil pengolahan moluska yang dibagi menjadi 2, yaitu hasil pangan dan non-pangan. Pada hasil pangan, kita dapat membuat makanan yang lezat seperti kerang rebus, tiram mentah, cumi-cumi goreng, cumi saus tinta, gurita, sotong bakar, sate bekicot, rendang bekicot, oseng keong sawah, gulai keong, dimsum isi kerang atau cumi, dan terakhir nugget cumi. Selanjutnya, pada hasil non-pangan, yang pertama ada mutiara atau dari terang mutiara yang dapat dibuat menjadi perhiasan. Kemudian cangkang kerang yang dapat dibuat menjadi kerajinan tangan, kancing, dan hiasan. Ketiga, tinta cumi
yang dapat dibuat menjadi bahan masakan dan pewarna alam. Kemudian cangkang siput dan bekicot dapat dibuat menjadi hiasan atau pupuk organik. Kemudian terakhir enzim dan ekstrak cumi atau gurita dapat dibuat menjadi bahan tambahan industri makanan. Selanjutnya kita berpindah ke krustasea. Krustasea adalah kelompok hewan arthropoda atau berkaki berbuku-buku yang memiliki eksoskeleton keras dan umumnya hidup di perairan laut maupun air tawar. Tubuh mereka biasanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kepala, dada, dan perut, serta memiliki 2 pasang antena sebagai ciri khas utamanya. Krustasea bernapas dengan insan dan bergerak menggunakan kaki-kaki beruas yang jumlahnya bervariasi. Adapun ciri-cirinya yaitu bersegmen dan berkarapas, kemudian memiliki sepasang antena ganda, lalu kaki bersendi dan bervariasi, dan terakhir sistem pernafasan berupa insan. Berikut adalah klasifikasi krustasea yang dibagi menjadi 4, yaitu crab, lobster, shrimp, dan prawn. Berikut adalah hasil pengolahan krustasea seperti udang, kepiting, dan rajungan. Terbagi juga menjadi 2, yaitu pangan dan non-pangan. Pada hasil pangan ada udang beku atau kaleng, kepiting soka, udang goreng, nugget udang, tempura udang, pasta udang, rala udang, rajungan saus padang, kari kepiting, sup krim kepiting, dan dimsum udang. Lalu pada hasil non-pangan ada chitin, chitosan, kalsium, pigmen, astaxanthin, dan flavor enhancer. Dari materi yang saya bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa krustasea dan moluska merupakan 2 kelompok hewan invertebrata yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Keduanya banyak ditemukan di perairan dan memiliki ciri khas masing-masing. Krustasea seperti udang dan kepiting termasuk dalam film arthropoda dan memiliki rangka luar atau eksoskeleton serta kaki beruas-ruas. Sementara itu moluska seperti kerang, cumi-cumi, dan siput memiliki tubuh lunak dan sebagian bercangkang serta tergolong dalam film moluska. Keduanya dimanfaatkan sebagai sumber pangan yang kaya protein dan bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, bagian tubuhnya seperti cangkang, mutiara, dan tinta juga digunakan untuk berbagai keperluan non-pangan seperti kerajinan, kosmetik, dan industri makanan. Oleh karena itu, krustasea dan moluska memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang besar bagi manusia dan lingkungan. Demikianlah pemaparan materi mengenai moluska dan krustasea. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang keanekaragaman hewan laut, manfaatnya bagi manusia, serta bentuk pengolahannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.